Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kita bersama-sama terbang bersama anak ceria, di anak ceria, di anak ceria. Hurra! Kembali lagi dalam acara kita Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Baik sahabat Qurani, kita lanjutkan bahasan yang tadi ya. Di ayat 12 kalau kita lihat di situ kemudian lanjutnya ada tazkiratau. Nah, di situ ada tazkiratau. Nah, di atas waw itu ada tasydid. Nah, itu diakibatkan karena tamarbuto sebelumnya itu berbaris tanwin, maka tidak kita baca tazkiratan wa ta'iyaha, tidak, akan tapi tazkiratau. Boleh juga itu karena hukum bacaannya di situ adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw, huruf ya, waw, mim, nun, maka berlaku dia idgham bi gunna, maka dia dibaca dengung. Boleh tazkiratau, boleh seperti itu karena dia idgham bi gunna. Kemudian wa ta'iyaha, kalau kita lihat ada semacam baris yang terbaring seperti itu ya. Garis yang terbaring itu disebabkan karena terjadinya bertemunya mat tabi'i, kemudian mat tabi'i itu di depannya ketemu pula dengan hamzah, maka terjadilah dia karena ini dua kata yang berbeda antara ta'iyah dan udhunun, itu berbeda katanya, maka terjadilah dia mat jaiz munfasil, maka dibaca 4 harokat atau sampai 5 harokat, boleh dibaca panjang. Wa ta'iyaha udhun, kalau mau diwakafkan seperti itu ya. Kemudian sesudah itu dikata udhunu wa'iyah, sama halnya seperti tazkiratau tadi, yaitu mat yaitu idgham bi gunna, dibaca dengung ya. Kemudian ayat 13, kalau kita lihat faiza, di depan zal ada huruf, ada semacam baris kayak angka 1 panjang. Itu menandakan harus dibaca panjang karena dia mat tabi'i juga, dibaca 2 harokat seperti itu ya. Nah, kemudian sama halnya di dalam kata fisuri, ada waw mati dan sebelumnya ada huruf berbaris dhamma. Udah pasti dia juga mat tabi'i, maka jangan dibaca pendek, jangan dibaca fisuri, tapi fisuri, sunya dipanjangin dulu sekitar 2 alif seperti itu ya. Kemudian di situ ada nafkhah, nafkhatu wahidah. Nah, jangan dibaca nafkhatun wahidah karena situ tamarbutonya tanwin, itu tanwin bertemu dengan huruf waw, salah satu huruf idgham bi gunna, maka harus dibaca dengung, maka tun tadi melebur ke dalam huruf waw, maka dibaca nafkhatu wahidah seperti itu ya. Kemudian ayat selanjutnya itu ayat ke-14. Nah, ayat ke-14 itu dikatakan wa humilatil ardu. Nah, di sini huruf ra itu harus dibaca tebal karena huruf ra-nya sebelum huruf ra itu ada huruf yang berbaris fathah, berbaris atas, maka dibaca ardu, jangan dibaca ar, jangan seperti itu, tapi dibaca ardu. Bo-nya jangan dibaca seperti huruf dal pula, jangan dibaca ardu, tidak, tapi ardu, bo, di, du. Ketika dia berbaris dhamma maka dibaca ardu seperti itu ya, agak ditebalkan seperti itu. Wal jibal, banyak panjang, wal jibalu dibaca panjang ya, udah kelihatan ya. Di situ banyak berdiri tegak karena hukum bacaannya itu mat tabi'i. Jadi intinya mat tabi'i itu kalau ada huruf-huruf yang ditegakkan seperti itu, atau ada waw mati, ada ya mati seperti itu dan sebelumnya berbaris, kalau waw mati berbaris dhamma sebelumnya, kalau huruf ya mati sebelumnya berbaris kasra, nah itu nanti dibaca panjang 2 harokat atau mat tabi'i ya.
Kemudian fadukkata. Nah, tanya kelihatan ya panjang. Di sini kalau kita lihat mat tabi'inya banyak kali. Dukkata, tanya panjang. Dan kata wahidah. Bukan dibaca dakatan wahidah, tidak. Karena itu tanwin, an itu tanwin. Dikatakan tanwin apabila huruf itu baca barisnya itu an, in, un, itu dikatakan tanwin, singkatnya seperti itu ya. Nah, ini tamarbutonya berbaris fattatain, bertemu dengan waw, maka dia jatuhnya idgham bi gunnah, dibaca dengung, dan wawnya dibaca panjang karena ada alif di depan huruf waw, seperti itu. Kemudian untuk ayat selanjutnya ayat 15. Fayauma idzin, melebur ke dalam huruf waw, harusnya fayauma idzin kalau kita baca nggak sampai ke waqa'ati itu. Nah, tapi karena kita sambung terus, maka berlaku dia hukum idgham juga. Ya, karena itu tanwin. An, in, un itu adalah tanwin. Nah, bertemu dengan huruf waw, maka dia idgham bi gunnah, seperti itu ya. Al-waqi'ah atau waqa'atil waqi'ah, wawnya dibaca panjang. Sudah pasti tahu ya sahabat Quran ini kalau wawnya dibaca panjang ya, karena ada alif di depan waw, karena statusnya sebagai mat tabi'i juga, dibaca 2 harokat. Kemudian di sini nah ini satu-satunya yang baru kita dapat. Nun matinya dibaca samar-samar karena ketemu huruf sya. Syaqqat. Dibaca bukan wan syaqqat, tidak. Samar-samar karena apabila nun mati bertemu dengan huruf sya, sya ini huruf siapa? Huruf ikhfa. Ikhfa itu apa? Samar-samar. Maka dibaca samar-samar. Jadilah dia wan syaqqatis. Seperti itu ya. Nah, kemudian dalam kata as-sama, panjang dibaca. Ada semacam itu tadi, seperti yang sebelumnya kita temui. Itu karena dia masih dalam satu kata. As-sama itu satu kata, artinya langit, maka itu mat wajib muttasil karena dia berada dalam satu kata. Kalau dia terpisah, itu mat jaiz munfasil, seperti itu. Dibaca hingga 4-5 harokat, panjang dibaca, nggak apa-apa. Ya. Fahiya yauma idzin wahiyah. Ketemu lagi kita dengan dengan idgham bi gunnah, ya, dengan idgham bi gunnah karena kasrotain yauma idzin itu bertemu dengan waw. Wawnya dibaca panjang, ada alif tegak karena apa? Mat tabi'i lagi, seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya, wal malaku ala arja'iha, ini katakan ya. Wal malaku itu tak ada yang panjang di situ, dibaca pendek semua kecuali ketika alanya dibaca panjang. Karena ketemu dengan hamzah di depannya, arja'iha. Karena ala dan arja'iha itu 2 kata yang berbeda, maka dia statusnya sebagai munfasil, mat jaiz munfasil. Nah, berbeda halnya dengan arja'iha. Arja'i itu satu kata. Nah, maka dia dikatakan muttasil atau mat wajib muttasil, ya. Kemudian hanya dibaca panjang 2 harokat karena mat tabi'i. Kemudian kalau Al-Qur'annya bentuk cetakan yang sama, karena setiap Al-Quran terkadang ada berbeda itu. Kalau kita lihat di atas huruf H itu ada bacaan qala, tanda waqaf. Itu berarti singkatan daripada kata waqaf ula, berhenti lebih baik di situ daripada melanjutkan. Maka ketika dibaca waqafkan aja di situ, nggak apa-apa, karena di situ lebih baik waqafnya di situ. Kemudian wa yahmilu arsya rabbika fawqahum. Nah, di sini yang kita coba cek itu ketika fawqahum yauma idzin samaniyah. Nah, humnya tak kita dengungkan tadi. Kenapa? Sebelumnya sempat ketemu kan? Karena mim itu didengungkan. Ketika mim mati didengungkan, itu ketika dia harus bertemu dengan mim juga atau huruf ba. Kalau bukan mim dan ba, maka dia jangan dibaca dengung. Ketika ketemu dengan mim
sukun atau mim mati. Maka kita baca fawqahum yawma idzin thamaniyah. Nah, ya. Kemudian yauma idzin, kenapa samar-samar kira-kira? Karena tanwin khususnya kasrotain bertemu dengan huruf tha, yaitu kepunyaan daripada ikhfa. Ikhfa itu tadi apa? Samar. Itu kenapa kita bacanya yauma idzin thamaniyah. Nah, ya, samar-samar dia. Kemudian ayat selanjutnya kalau kita perhatikan yauma idzin, nah ketemu lagi, samar-samar lagi. Berarti udah kita dapat bahwasanya huruf ikhfa di situ di samping huruf sya, huruf sa juga termasuk di dalamnya adalah huruf ta, ya. Huruf ikhfa itu paling tidak ada 14. Nah, seperti itu. Dibaca sama-sama yauma idzin ta'raduna. Bu-nya dibaca panjang karena ada waw mati. Nah, ada waw mati dan sebelumnya ada huruf berbaris dhamma. Maka statusnya bacaannya adalah matabi'i, lagi dibaca 2 harakat. Ayat selanjutnya itu la takhfa. La dibaca panjang, la, karena dia matabi'i juga, karena la-nya ditambah alif. Takhfa, takh. Nah, jangan dibaca tahfa. Nah, karena itu huruf kha, maka ada semacam tekanan di dalam tenggorokan, itu dibaca takhfa. Huruf fa-nya juga panjang karena ada tambahan alif di atasnya, seperti angka 1 kecil seperti itu. Nah, itu alif itu. Nah, maka dia dibaca mat tabi'i juga. Dibaca berapa harakat? 2 harakat atau 1 alif. Nah, minkum khafiyah, min, samar-samar. Apa istilah samar-samar tadi? Ikhfa. Nun mati dia bertemu dengan huruf kaf. Nah, dapat lagi kita bahwasanya ikhfa itu hurufnya lain daripada huruf tha, sya, dan huruf ta tadi, huruf kaf. Nah, huruf kaf termasuk huruf ikhfa, maka dibaca dengung. Minkum. Nah, minkum khafiyah. Mim mati bertemu dengan huruf kha. Kha. Berarti bukan huruf mim juga, bukan huruf ba juga. Maka mim di situ statusnya adalah huruf izhar syafawi, ya. Mimnya seperti itu, maka tidak dibaca dengung seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya itu ada 2 ayat terakhir. Di situ kalau kita lihat banyak terdapat mat tabi'i, ya. Mat tabi'i situ seperti kita lihat fa amma, ma-nya panjang. Kemudian man utiya, jangan dibaca dengung man, tidak boleh karena di depannya ada huruf hamzah. Huruf hamzah itu kepunyaan huruf izhar. Izhar itu berarti jelas. Maka nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibaca jelas, tak boleh dengung, tak boleh sama-samar, ya. Utiya kitabahu. Nah, tanya itu mat tabi'i, hu-nya adalah mat sila qasirah. Mat sila qasirah itu adalah mat domir yang di depannya karena tidak bertemu dengan huruf hamzah, maka dibaca mat qasirah. Kalau depannya hamzah maka itu dibaca mat sila tawila. Nah, ini banyak kesamaan di antaranya di dalamnya itu bahasannya umumnya sama, banyak ditemukan mat tabi'i, ya. Ya. Baik sahabat Quran yang berada di rumah, kiranya demikian dari sesi ke sesi telah kita selesaikan. Insyaallah Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita, Allah pertemukan lagi kita insyaallah di minggu depan. Tentunya dalam acara kita Ayo Mengaji, generasi cerdas, generasi Qurani, ya. Baik, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna